Bapak yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo bagi-bagi sembako untuk meraih suara rakyat. Dalam kampanye saat ini untuk merebut suara rakyat ketiga calon presiden, ada yang melakukan adu konsep dan ada yang bagi-bagi sembako. Kata Presiden Joko Widodo bahwa presiden bisa kampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara. Berdasarkan alasan tersebut, Presiden Joko Widodo melakukan kampanye dengan cara membagi-bagi sembako bersama menteri yang berpihak kepada calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Cara yang dilakukan masalah bansos ditarik dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini, lalu langsung dibagi-bagi ke masyarakat, dan Menteri Koordinasi Erlangga Hartarto membagi-bagikan bansos ke daerah Nusa Tenggara Timur, sedangkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagi-bagi sembako di daerah Jawa Tengah. Ketika Erlangga Hartarto membagi sembako agar berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Pembagian sembako ini sudah menyimpang dari aturan hukum karena pengadaan sembako tersebut di bawah kewenangan Menteri Sosial Tri Risma hari ini, yang seharusnya yang membagi-bagikan kepada masyarakat. Ditambah lagi sembako itu dibeli dari uang rakyat, bukan dari uang pribadi Presiden Joko Widodo. Sembako yang dibagikan Presiden kepada rakyat merupakan bagian fasilitas negara berupa sembako, karena sembako yang dipilih dari uang negara sebagai uang rakyat. Pernyataan Presiden Joko Widodo tidak sejalan dengan pernyataannya menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pengelolaan negara terkait sembako di negara Indonesia sudah tidak karu-karuan, yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Ketidakkaru-karuan negara membagi sembako kepada masyarakat penyebab utama sejak Presiden Joko Widodo memanfaatkan besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto sebagai nomor urut 2. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum karena umurnya Gibran Rakabuming belum 40 tahun, baru berumur 30 tahun. Ditambah ada hubungan saudara dengan Anwar Usman sebagai besan dan hubungan Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming sebagai paman. Seharusnya Anwar Usman tidak boleh ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming karena ada hubungan saudara baik sebagai besan dan paman. Tetapi malah Anwar Usman ikut menyidangkannya dan menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Secara hukum Gibran Rakabuming tidak sah sebagai calon wakil presiden. Hanya masyarakat berani menyatakan Gibran Rakabuming tidak sah sebagai calon wakil presiden. Sedangkan pejabat negara dan aparat penegak hukum tidak ada yang berani menyatakan Gibran Rakabuming tidak sah sebagai calon wakil presiden. Karena Gibran Rakabuming anak kandung Presiden Joko Widodo selaku penguasa tertinggi, sehingga tidak ada pejabat negara yang berani menyatakan Gibran Rakabuming tidak sah sebagai calon wakil presiden. Termasuk Menteri Sosial Tri Risma hari ini tidak berani menolak penarikan bansos oleh Presiden Joko Widodo
untuk dibagikan kepada masyarakat dengan tujuan agar nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming elektabilitasnya meningkat, bahkan berkeinginan menang dalam Pilpres hanya satu putaran saja. Harapan saya dalam kampanye tahun 2024 ini sudah tidak netral lagi. Presiden Joko Widodo beserta menterinya sudah berbuat sesuai kehendaknya dengan tujuan keberpihakan ke nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming. Satu-satunya jalan kalau Presiden Joko Widodo netral sesuai kehendaknya. Tetapi kalau tidak mau melalui pemakzulan lewat sidang istimewa DPR yang dibenarkan konstitusi. Dalam kampanye saat ini untuk merebut suara rakyat, ketiga calon presiden ada yang melakukan adu konsep dan ada yang membagi-bagi sembako. Di dalam kampanye saat ini, di mana ada cara-cara mereka melakukan kampanye, di mana para calon presiden tersebut ada yang melakukan kampanye dengan mengadu konsep, ada juga yang membagi-bagi sembako. Kata Presiden Joko Widodo bahwa Presiden bisa kampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara. Kata Presiden Joko Widodo, katanya Presiden bisa kampanye dan memihak asal tidak menggunakan fasilitas negara. Berdasarkan alasan tersebut, Presiden Joko Widodo melakukan kampanye dengan cara membagi-bagi sembako bersama menteri yang berpihak kepada calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Cara yang dilakukan masalah bansos ditarik dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini lalu langsung dibagi-bagi Presiden Joko Widodo bersama menterinya kepada masyarakat dan Menteri Koordinasi Erlangga Hartarto membagi-bagikan bansos ke daerah Nusa Tenggara Timur, sedangkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membagi-bagi sembako ke daerah Jawa Tengah. Ketika Erlangga Hartarto membagi sembako agar berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Pembagian sembako ini sudah menyimpang dari aturan hukum karena pengadaan sembako tersebut di bawah kewenangan Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang seharusnya yang membagi-bagikannya kepada masyarakat. Ditambah lagi sembako itu dibeli dari uang rakyat, bukan dari uang pribadi Presiden Joko Widodo. Sembako yang dibagikan Presiden kepada rakyat merupakan bagian fasilitas negara berupa sembako karena sembako yang dibeli dari uang negara sebagai uang rakyat. Pernyataan Presiden Joko Widodo tidak sejalan dengan pernyataannya menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pengelolaan negara terkait sembako di negara Indonesia ini sudah tidak karu-karuan yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Jadi pengelolaan negara terkait sembako di negara Indonesia sudah tidak karu-karuan yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Ketidakkaru-karuan negara membagi sembako kepada masyarakat penyebab utama sejak Presiden Joko Widodo memanfaatkan besannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan anak kandungnya Gibran Rakabuming memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden mendampingi calon Presiden Prabowo Subianto sebagai nomor urut 02. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 cacat hukum karena umurnya Gibran Rakabuming belum 40 tahun, baru berumur 36 tahun. Ditambah ada hubungan saudara dengan Anwar Usman sebagai besan dan hubungan Anwar Usman dengan Gibran Rakabuming sebagai paman,
seharusnya Anwar Usman tidak boleh ikut menyidangkan masalah Gibran Rakabuming karena ada hubungan saudara, baik sebagai besan dan paman. Tetapi malah Anwar Usman ikut menyidangkannya dan menandatangani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Secara hukum Gibran Rakabuming tidak sah sebagai calon wakil presiden. Hanya masyarakat berani menyatakan Gibran Rakabuming tidak sah sebagai calon wakil presiden. Sedangkan pejabat negara dan aparat penegak hukum tidak ada yang berani menyatakan Gibran Rakabuming tidak sah sebagai calon wakil presiden. Karena Gibran Rakabuming anak kandung Presiden Joko Widodo selaku penguasa tertinggi, sehingga tidak ada pejabat negara yang berani menyatakan Gibran Rakabuming tidak sah sebagai calon wakil presiden. Termasuk Menteri Sosial Tri Risma hari ini tidak berani menolak penarikan bansos oleh Presiden Joko Widodo untuk dibagikan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat dengan tujuan agar nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil Presiden Gibran Rakabuming elektabilitasnya meningkat, bahkan berkeinginan menang dalam Pilpres hanya satu putaran saja. Jadi termasuk Menteri Sosial tidak berani menolak permintaan Presiden Joko Widodo atas bansos tersebut untuk dibagi-bagi langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama menterinya. Kemudian di mana tujuannya untuk memenangkan nomor urut 02 yaitu calon Presiden Prabowo Subianto dan bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Harapan saya dalam kampanye tahun 2024 ini sudah tidak netral lagi. Presiden Joko Widodo beserta menterinya sudah berbuat sesuai kehendaknya dengan tujuan keberpihakan ke nomor urut 02 calon Presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming. Satu-satunya jalan kalau Presiden Joko Widodo netral sesuai kehendaknya, tetapi kalau tidak mau netral melalui pemakzulan lewat sidang istimewa DPR yang dibenarkan konstitusi. Sekian dan terima kasih.